Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat urgent buat kita semuanya, yaitu diam. Diam itu sesuatu yang sangat berat. Lebih gampang kita disuruh bicara daripada disuruh diam. Bukankah begitu ya para pemirsa? Kalau orang disuruh diam susah sekali. Tapi kalau orang disuruh bicara, tanpa disuruh pun juga ya sudah bicara kan. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu banyak sekali mengedepankan kita itu ternyata diam atau puasa bicara itu sesuatu yang sangat-sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi Zakaria itu tiba-tiba dikaruniai anak yang sudah lama dia minta. Sepanjang masa dia berdoa untuk dapat keturunan, tapi di masa senjanya, mungkin juga istrinya sudah menopause, tapi tiba-tiba dikaruniai anak. Sebagai tanda syukurnya, Allah tukaliman nasa thalatha layalin. Aku akan berterima kasih, bersyukur yang ditandai aku tidak akan bicara selama 3 hari kecuali yang amat sangat penting. Allah tukaliman nasa thalatha layalin illa ramz. Nah, Nabi juga pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, maka hendaklah mengatakan sesuatu yang benar atau lebih baik diam. Nah, kalau kita bicara nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya, nggak ada perannya, untuk apa? Simpanlah ucapan itu, simpanlah statement itu. Semakin banyak kita berbicara, jangan sampai juga nanti ada bertambah unsur kebohongan. Semakin banyak bicara kita itu pun juga semakin banyak terselip ria di situ. Kita nggak sadar kalau menyampaikan kelebihan-kelebihan suami atau istri, menceritakan kelebihan anak-anak, itu kan ria sebetulnya. Kita nggak sadar kalau kita itu berbohong. Kita nggak sadar kalau kita itu menghujat orang. Maka itu kalau ingin aman, kata Rasulullah, lebih baik diam. Bicara seperlunya dan jangan bicara kalau tidak ada urgensinya. Enak sekali. Ya. Makin banyak kita berbicara, semakin banyak orang itu menyesal. Semakin sedikit kita bicara, maka semakin tingkat penyesalan kita itu kurang. Bicaralah seperlunya dan bicaralah yang baik, dan insya Allah itu akan menjadi sedekah. As-sumtu hukmun, diam itu adalah hikmah yang paling besar. Jadi kalau kita mulut ini banyak bicara, peluang untuk dinilai orang besar. Tapi kalau kita jarang bicara, susah. Bagaimana kita diukur oleh orangnya? Nah, kalau kita banyak bicara, itu gampang itu. Jadi kalau kita makin banyak berbicara, mendeklarasikan rahasia kita sendiri. Sehingga karakter kita gampang dibaca, gampang kita dimainkan orang. Tapi kalau kita jarang bicara, kita susah. Orang semua akan segan tuh. Ya, jangan sampai nanti saya salah tingkah ini. Tapi kalau orang sudah, ya saya tahu ini kan. Melalui apa Anda tahu? Itu kan seringkali ceplas-ceplosnya tuh. Jadi makin banyak kita ceplas-ceplos itu sesungguhnya, makin banyak kita membuka peluang untuk menyesal. Supaya kita tidak banyak menyesal, hemat bicaralah para pemirsa. Bukan saja resikonya kurang, pahalanya pun juga besar. Kalau memang mau bicara, silakan ngaji. Habiskan suaranya pakai ngaji, insya Allah pahalanya besar. Apalagi bulan Ramadan ini kan. Alif Lam Mim 3 huruf. Di luar Ramadan hanya dapat 3 pahala kan. Sekarang kali 10 berarti 30 pahala. Kalau khatam Quran hitung aja berapa pahalanya itu. Luar biasa. Kita diminta oleh Rasulullah SAW, berzikirlah minimum sebanyak persendiannya. Sekitar 360 persendian yang kita miliki, dari persendian jari-jari kaki, jari-jari tangan, ya persendian tulang rusuk dan sebagainya. Ya. Nah, minimum sebanyak itu kita harus berzikir di setiap hari kita. Jadi saya ingin menghimbau kepada para pemirsa, bulan suci Ramadan ini mumpung masih ada, mohon lebih banyaklah kita berzikir, bertasbih, nggak usah banyak bicara. Ya. Makin banyak bicara, makin banyak bohongnya, itu rugi hidup kita. Apalagi ketawa. Saya mohon betul, jangan pernah ketawa mabuk-mabukan di bulan suci Ramadan. Ad-dhahak itu, ketawa terbahak-bahak itu, kata Rasulullah SAW, orang yang ketawa terbahak-bahak itu akan dicabut berkah wajahnya. Terutama para pemirsa, ini penting. Jangan sampai ketawa terbahak-bahak pada malam suci Ramadan.
Kalau perlu bulan suci Ramadan lebih banyak menangis. Ratapi dosa masa lampaunya. Air mata taubat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka kita kan. Tapi kalau mabuk, banyolan di tengah malam, itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Semakin larut, semakin menangis, meratapi dosa masa lampau. Kita kadang-kadang semakin tengah malam, semakin mabuk-mabukan ketawa. Iblis itu senang tuh. Ini dia partner saya ini. Jadi para pemirsa, mari jangan saling mengganggu. Bukalah channel-channel TV yang mengajak kita untuk merenung, ya, kontemplasi Ramadan. Ya. Bukalah ya Detikcom misalnya kan di sini kan juga penuh dengan syiar-syiar dakwah ya, seperti yang kita miliki ini sekarang. Nah, insya Allah banyak pengetahuannya, kurang dosanya. Tapi kalau kita nanti akan lebih banyak istilahnya itu banyak ketawa, itu akan dicabut berkah dari wajah kita. Apapun yang kita katakan tidak dipercaya orang, nggak ada wibawanya. Kenapa? Kita terlalu banyak pakai untuk ketawa. Kata Rasulullah, dan ini terakhir ya, seandainya orang tahu apa yang saya tahu, maka pasti orang itu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Itu. Lebih baik kita diam daripada banyak bicara. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.